Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Madinah ada sebuah pohon yang sangat terkenal sehingga ada beberapa ayat yang turun menjadi latar belakang pohon tersebut. Pohon kurma ini dimiliki oleh orang Yahudi. Istimewanya pohon kurma ini, dia memiliki banyak sekali buah. Buah dari pohon kurma ini melimpah ruah. Di samping pohon kurma tersebut, hiduplah fakir miskin yang memiliki beberapa orang anak. Pemilik pohon kurma ini, Yahudi, sangat pelit. Dan suatu ketika, pohon kurma ini berbuah yang sangat banyak. Dia menyeberang ke pagar rumah orang miskin. Buah pohon kurma ini jatuh di pekarangan rumah orang miskin. Lalu, apa yang terjadi pemirsa? Buahnya dipungut oleh anak orang miskin. Dimasukkanlah ke dalam mulut, disantaplah anak orang miskin ini. Si pemilik pohon kurma luar biasa pelitnya. Dia naik ke atas pohon kurma, jatuhlah pohon kurma itu di tetangga orang miskin, lalu dimakan anaknya. Begitu dimakan anaknya, apa yang terjadi? Begitu pelitnya ini orang Yahudi, dia rebut itu yang ada di tangannya, anak orang miskin. Bukan cuma direbut di tangan anak orang miskin, yang masuk di mulutnya pun dia cungkil. Begitu sekek ini orang, nah kasih masuk tangannya, kasih keluar kok. Kalau bahasa kita di Makassar, pasuluki, tiakok, patapas aku, kasih keluar. Jadi keluarkan. Sedih betul bapaknya ini, anak-anak. Lalu dia pergi melapor kepada Rasul. Ya Rasulullah, tetanggaku itu sekek nah, orang Yahudi. Kenapa kah? Bayangkan itu anakku kasihan jatuh itu pohon. Buahnya ini pohon kurma. Jatuh diambil anakku yang di dalam pagarin rumah saya. Pemirsa perlu tahu, ketika ada pohon dan pohon itu menyeberang ke rumah tetangga, maka tetangga halal dan berhak mengambil buah yang ada di seberang pagar tetangga tersebut. Halal sebenarnya. Lalu mengadulah orang ini kepada Rasul. Ya Rasulullah, betapa pelitnya ini orang. Rasulullah kemudian datang ke pemilik pohon kurma. Rasulullah lalu berkata kepada pemilik pohon kurma, saudara, juallah itu pohonmu, saya akan beli. Tapi apa kata pemilik pohon kurma ini, si Yahudi? Saya tidak mau Muhammad. Boleh kau ambil ini dengan syarat 1 tukar 40 pohon. Coba pemirsa, begitu sekeknya ini orang, 1 ji pohonnya minta diganti 40 pohon. Rasulullah kembali dengan kecewa karena tidak mampu membeli dan menukar 40 pohon kurma. Pemirsa Selebes TV yang saya hormati, apa yang terjadi? Berita ini kemudian didengar oleh sahabat Nabi, kaya tapi pemurah, Abu Dahda. Abu Dahda mendengar ini, lalu datanglah Abu Dahda ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, kalau saya beli ini pohonnya ini orang Yahudi, apakah saya juga nanti diberi pahala? Rasulullah tersenyum dan berkata, tentu. Kalau kau membeli pohonnya ini orang Yahudi, maka Allah akan menyediakan kamu pohon yang begitu melimpah ruah di sorga. Mendengar ini Abu Dahda lalu senang sekali mendatangi Yahudi. Tuan, jual itu pohon kurmamu. Dia bilang ini orang Yahudi, boleh ji, tapi 1 tukar 40. Kata Abu Dahda, tidak ada masalah. Abu Dahda kemudian membeli dan menukar 1 pohon kurma orang Yahudi. Abu Dahda membelinya dengan 40 pohon kurma. Lalu setelah itu Abu Dahda datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah bebaskan. Saya sudah beli pohon kurma ini. Lalu Rasulullah menghadiahkan pohon tersebut kepada fakir miskin dan keluarganya. Pemirsa yang saya hormati, begitu gembiranya si miskin ini beserta dengan anak-anaknya mendapat hadiah pohon kurma yang banyak buahnya. Bergembira sekali. Tapi ketahuilah, siapa orang yang paling bergembira? Dialah Abu Dahda. Kenapa? Dia meyakini bahwa dia akan memiliki pohon kurma di surga kelak. Pemirsa yang saya hormati, investasi bukan hanya ruko. Investasi bukan hanya gedung. Investasi bukan hanya deposito. Tapi investasi yang paling berharga adalah investasi untuk kehidupan akhirat. Abu Dahda
rela membeli pohon kurma satu saja, tapi dihargai dengan 40 pohon kurma, karena yakin bahwa apa yang dibeli di dunia ini, insya Allah kelak akan dinikmati di akhirat. Pemirsa yang saya hormati, silahkan berinvestasi, silahkan beli ruko, silahkan beli rumah, silahkan beli kapling tanah yang banyak, tapi jangan lupa investasilah untuk akhirat. Alangkah nikmatnya, di dunia kita punya spring bed di tempat tidur, tapi akhirat juga kita dikubur nanti kita punya spring bed. Alangkah bahagianya, di dunia kita punya mobil-mobil bermewah, tapi di akhirat juga nanti kita punya mobil yang mewah-mewah. Alangkah celakanya, berapa banyak orang mobilnya di dunia, Mercy, BMW, tapi begitu dikubur PT-PT yang miliki yang panas lagi. Betapa celakanya manusia yang berinvestasi hanya di dunia, melupakan investasi akhirat. Ramadan, bulan untuk investasi akhirat. Ramadan Allah hadirkan untuk memperbanyak pahala-pahala kehidupan akhirat, di mana kita yakini satu kebaikan di bulan Ramadan sama nilainya 700 di luar Ramadan. Bapak Ibu, pemirsa yang saya hormati, bersedekah 1 rupiah di bulan Ramadan sama nilainya 700.000 di luar Ramadan. Maka hadirkan bulan Ramadan ini dengan cara memperbanyak investasi akhirat. Demikian, semoga ada manfaat. Saya Das'at Latif untuk Slebes TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.